إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tadabbur ayat, yaitu mengkaji ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil faedah, pelajaran, bimbingan dan hikmah, dan mampu kita melaksanakan dari perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Masih kita membaca surah Taha, di mana kita sampai pada ayat yang ke-77 dari surah Taha ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولقد أوحينا إلى موسى. Di sini maksudnya dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa. Ada kata walaqad, yakni sesungguhnya betul-betul. Kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sering menggunakan kata kami, bukan menunjukkan Allah itu jamak banyak hadirin, tetapi lita'zim, untuk mengagungkan Allah, karena Allah itu agung. Seperti itu. Dikatakan di sini walaqad auhayna ila Musa, dan kami telah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam an asri, dan pergi bi'ibadi, yaitu pergi bersama hamba-hambaku. Ibadi di sini maksudnya Bani Israel. Asri maksudnya di sini dari kata asra yasri, maksudnya adalah al-isra. Al-isra itu as-sair bil-lail. As-sair bil-lail, yaitu berjalan di waktu apa? Malam. Jadi setelah kejadian pertandingan atau gelar ya, antara tukang-tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa, disaksikan oleh orang-orang Mesir, begitu juga Raja Fir'aun, Raja Mesir saat itu, hadirin sekalian, yang kemudian berakhir pada kekalahan daripada tukang-tukang sihirnya Fir'aun, Sahara Fir'aun ya, dan Nabi Musa menang. Tapi yang menakjubkan di sini bagaimana tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Musa, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan mereka. Ya, ini termasuk hidayah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Ya, Allah kehendaki untuk diberi hidayah siapa saja antara hamba-hambanya yang berhak untuk diberikan hidayah, dan Allah menyesatkan siapa saja di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk disesatkan. Ya, tukang-tukang sihirnya Fir'aun ini yang mulai kecil sampai tua, ya, belajar sihir, mengamalkan sihir, kufur tentunya, musyrik, tapi di akhir hidupnya dapat hidayah. Walaupun Fir'aun mengancam akan membunuh, memutilasi, dipotong tangan kanan, kemudian kaki kirinya, atau kaki kirinya, kemudian tangan kanannya seperti dipotong, silang, kemudian tidak hanya disalib sampai mereka mati semuanya. Dan itu Fir'aun laksanakan, hadirin sekalian, sehingga tukang-tukang sihirnya itu semuanya mati dalam keadaan syahid. Mati dalam apa? Syahid. Namun setelah itu tidak langsung Nabi Musa pergi bersama
bersama kaumnya Bani Israel masih beberapa tahun lagi, tahun lagi dan beberapa kejadian setelah pertandingan besar ya antara Firaun dan tukang-tukang sihirnya melawan Nabi Musa selesai sudah, itu nggak langsung Bani Israel meninggalkan Mesir, tapi masih ada beberapa peristiwa-peristiwa. Disebutkan di sini memang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku. Di sini maksudnya Bani Israel pada malam hari. Kenapa dipilih pada malam hari? Agar orang-orang Firaun ini tidak tahu, hadirin sekalian. Ya, karena Nabi Musa ingin membawa Bani Israel yang jumlahnya sudah banyak saat itu, ya semuanya harus meninggalkan Mesir. Ya. Di sini juga Allah mengatakan ibadi, hamba-hambaku, sebetulnya penghormatan bagi Bani Israel. Kalau Bani Israel masuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala karena mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian mereka ini orang-orang yang beriman. Ya, Bani Israel yang bersama Nabi Musa masih di Mesir itu masih baik-baik saat itu. Walaupun tidak semuanya baik, tapi masih secara keseluruhan beriman, bertauhid. Makanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Baru setelah diselamatkan dari Firaun, dari lautan, kemudian mereka berulah. Mereka berulah dan terus berulah, ganyang bahasa kita seperti itu. Ya, sehingga mereka banyak berbuat yang membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, ya, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Bayangkan hadirin sekalian, dalam satu kejadian laut itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bisa dibuat jalan oleh Bani Israel dalam keadaan kering. Ya, tidak berlumpur. Ya, tidak berlumpur, sehingga Bani Israel bisa lewat begitu saja dengan cepatnya, padahal di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya yang mengejar seperti itu. Ya, la takhafu daraka wa la takhsha. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Ya, ini tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi ahli tauhid. Hadirin, sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Di sini juga pelajaran Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Bani Israel dan juga Nabi Musa alaihissalam, termasuk dari hamba-hambanya yang beriman. Sebaliknya Allah menyesatkan Firaun dan tentara-tentaranya, padahal mereka itu sudah melihat mukjizat demi mukjizat. Bahkan disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra, ya, walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Ya, surah Al-Isra ayat 101, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Ya, apa itu mukjizat? Disebutkan dalam surah yang lain, surah Al-A'raf ayat 133, fa arsalna 'alaihimut tufan. Kami kirimkan kepada mereka tufan. Tufan itu angin, ya, beserta hujan yang kencang sekali. Wal jarad, jarad itu belalang. Wal qummalu itu kutu. Wad dhafadi'a, ya, wad dhafadi'a itu katak, kodok, hadirin sekalian. Waddam, dan darah. Ayatin mufassalat, ya, sebagai bukti-bukti yang jelas di sini. Jadi di sini pertama taufan, angin yang sangat kencang sekali beserta hujan yang sangat lebat, itu terjadi pada pemukiman orang-orang Mesir, orang-orang Firaun. Sedangkan perkampungan Bani Israel tidak ada sama sekali. Ya, hujan, banjir, angin kencang tidak ada. Itu khusus bagi orang-orang Firaun, orang Mesir. Itu sudah jelas di sini. Ya, tapi mereka tidak berubah. Ya, mereka waktu kena angin kencang itu mendatangi Nabi Musa. Ya Musa, ud'u rabbak, berdoalah kepada Tuhanmu agar menghentikan ini angin ini. Nabi Musa berdoa, berhenti langsung.
berhenti. Tapi apakah membuat mereka itu kemudian insaf, hijrah? Lah, tidak. Ya, kemudian setelah itu ada lagi wal jarad. Jarad itu belalang. Di mana anak belalang sudah? Ya, belalang agak besar daripada laron ya. Pokoknya model seperti belalang besar-besar. Kemudian memenuhi negerinya orang-orang Mesir. Perumahannya orang Mesir, kerajaannya Firaun. Tapi perumahan Bani Israel yang dianggap kasta terendah, ya budak, mereka diperbudak, justru bersih. Ya, kemudian mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ud'u rabbak, ya berdoalah kepada Tuhanmu agar mengusir belalang ini. Nabi Musa berdoa, belalang selesai, hilang. Hadirin sekalian. Kemudian tetap mereka tidak mau beriman kepada Allah. Allah kirimkan kepada mereka lagi wal qummal. Qummal itu kutu. Di mana-mana ada kutu. Ya, jadi mereka pegang rambut penuh kutu. Mereka tidur kasur penuh apa? Kutu. Bayangkan rumah kutu semuanya. Ya, mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa, hilang kutu itu. Tapi tidak membuat mereka itu beriman, masih sombong. Hadirin sekalian, Allah kirimkan dhafad, ya, dhifda, yaitu kodok kata. Di mana-mana ada kodok, luar biasa. Ya, bahkan sampai dikatakan oleh para ahli tafsir, ketika mereka nguap gitu, masuk kodok ke mulutnya, sehingga mereka kalau nguap itu ditutup, gitu. Ya, sampai seperti itu. Kodok di mana-mana. Mereka tidur dibuka bawah bantal ada kodok. Ya, ini sebetulnya peringatan agar insaf, tapi tidak insaf juga. Tidak hanya itu, Allah kirimkan dam, darah. Di mana-mana darah. Sungai Nil tiba-tiba darah. Mereka minum airnya jadi apa? Darah. Ya, siapa yang bisa hidup seperti ini? Nabi Musa kemudian berdoa untuk mereka dihilangkan, darah hilang, tapi tetap tidak mau beriman. Ditambah lagi apa? Tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Mereka saksikan sendiri tongkat itu. Ya, kemudian juga tangan Nabi Musa dimasukkan ke bawah tangannya, jubahnya dikeluarkan lagi, ternyata menimbulkan cahaya yang luar biasa. Tis'a ayat. Ya, seharusnya membuat mereka itu insaf. Hadirin sekalian, tapi begitulah mereka diharamkan untuk mendapatkan hidayah. Sebabnya kenapa? Hadirin sekalian, yang pertama tadi itu sombong. Ya, orang yang sombong ini susah mendapatkan hidayah, sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, la yanalal ilma mustakbir wala mustahil. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong dan orang yang pemalu. Bukan pada tempatnya malu untuk bertanya, untuk belajar. Malu itu mau berbuat maksiat, malu kan gitu ya, masih mending itu. Ya, dan harus begitu, malu kepada Allah. Mau belajar malu, yang nggak dapat ilmu. Ya, atau sombong, ya ilmunya ya seperti itu, nggak bertambah. Hadirin sekalian, ini diantaranya asbab al-hirman min al-hidayah. Sebab-sebab diharamkan orang mendapatkan apa? Hidayah. Ya, dan sebab lain lagi di antara kata para ulama yaitu tidak mengetahui urgensi hidayah itu sendiri. Ya, tidak memahami pentingnya hidayah. Bahwa ketika orang mendapatkan hidayah itu nikmat, hadirin sekalian. Nikmat, dan dia mendapatkan kebahagiaan. Ketika seorang mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan hidayah sunnah, dia bahagia, dia bersyukur kepada Allah. Inilah nikmat yang paling agung. Ya, ketika kita mendapatkan Islam, ya, mendapatkan amal sesuai dengan sunnah Nabi, ini lebih penting dari dunia dan seisinya. Ya, jadi dia tidak faham begitu pentingnya hidayah ini. Ya, ilmu tentang hidayah. Ilmu tentang hidayah. Oleh karena itu semuanya harus ilmu dulu. Anak-anak kita ini harus belajar ilmu. Terutama ilmu agama. Ilmu apa saja. Ketika seorang mau bisnis harus ada ilmunya.
Ya, ketika orang mau ke Jakarta harus tahu dia jalan menuju Jakarta. Asal ke Jakarta aja nggak tahu jalan. Ketika ada perempatan bingung dia mau kemana, kiri kanan, katanya orang ke kanan, yang lain enggak ke kiri, bingung dia. Ya mau kemana dia? Agak akan sampai ke Jakarta. Ya sampai nggak taunya ke Merauke, Merauke menuju Maroko lagi. Ya nggak jelas hadirin sekalian. Begitulah orang kalau mau jalan, kalau dia sudah tahu ilmunya, apa kata orang nggak peduli. Mau kata ini kayak mau ke kiri kanan nggak peduli. So, saya sudah tahu tentang apa jalan menuju apa Jakarta. Nggak peduli kata orang. Nah begitulah hadirin sekalian. Kalau orang tidak tahu begitu nikmatnya hidayah, dia tidak peduli. Ya, ketika seorang mendapatkan hidayah luar biasa, ini menunjukkan ilmu penting. Makanya Imam Bukhari menaruh satu bab di dalam kitabnya Sahih Bukhari, babul ilmi qabla qaulul amal. Bab ilmu dulu sebelum ngomong dan sebelum apa? Beramal. Banyak orang asal beramal saja, modal semangat, tapi nggak ada ilmu, percuma. Semangat kayak apa namanya? Anunya apa? Kapal api semangat. Semangatnya nggak ada ilmunya, percuma. Ya kan gitu. Jadi harus berilmu, terutama berilmu tentang apa? Islam. Nah, kemudian ada hal yang lagi, yaitu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti apa? Hawa nafsu. Tidak ada orang yang paling sesat kecuali ketika mengikuti apa? Hawa nafsunya. Ya, barometer kita ini bukan hawa nafsu, tapi Quran dan Sunnah. Agama ini hadirin sekalian, bahwa apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul ini luar biasa. Ya, menuju ridho Allah, menuju surga. Ya, kita akan mendapatkan apa namanya? Al-izz. Al-izz itu apa? Kejayaan. Ya, sebaliknya orang tidak mengikuti jejak para nabi, dia akan mendapat al-khizyu. Al-khizyu. Apa al-khizyu? Kehinaan. Semua para nabi doanya agar tidak dihinakan oleh Allah di hari kiamat, khususnya di dunia juga hari kiamat. Wala azabul akhirah akhzah. Azab akhirat lebih hina daripada dunia. Dunia nggak ada artinya, walaupun dia misalnya Fir'aun tenggelamkan di Laut Merah, sedikit itu dari siksa Allah dibandingkan nanti yang dia akan dapat di akhirat. Akhzah. Wala azabul akhirah akhzah. Ya, lebih dahsyat lagi hadirin sekalian. Oleh karena itu doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Muhammad apa? Allahumma Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari apa? Kiamat, di hari mereka dibangkitkan. Jangan sampai dibuka aibnya oleh Allah. Kita ini banyak dosa. Ada orang-orang yang ditutup aibnya oleh Allah di hadapan manusia nanti. Kecuali antara dia dengan Allah, tetap dibuka sama Allah data aib-aib dosa seorang hamba, tapi ada yang di hadapan Allah saja, sehingga manusia nggak lihat, nggak lihat sama sekali. Kemudian ditutup sama Allah, diampuni. Ya, luar biasa kan? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, petunjuk para Nabi, hadirin sekalian. Ada orang-orang yang dibongkar habis. Tidak hanya itu, ada yang dipermalukan, bahkan wajahnya dirubah. Ya, sebagaimana yang terjadi pada ayahnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu sedih karena ayahnya kafir, musyrik. Hadirin sekalian. Ya, dia kasihan sama ayahnya. Tapi tiba-tiba di bawah kaki Ibrahim itu ada binatang kayak hena begitu yang berlumuran darah, menjijikkan, hitam menjijikkan. Langsung Nabi Ibrahim kaget, apa ini? Langsung ditendang, dibuang ke neraka. Gak taunya itulah ayahnya. Gak tahu itulah ayahnya. Artinya dihinakan. Ya, muka-mukanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul-betul orang yang dihinakan oleh Allah di hari kiamat tidak akan mendapatkan kemuliaan. Wa may yuhnillahu fama lahu min mukrim. Ya, barang siapa yang dihinakan oleh Allah tidak akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan di antara dua orang yang beriman, innaka man tudkhilin nar faqad azaita. Sesungguhnya orang yang kau masukkan ya Allah ke
neraka betul-betul orang itu engkau hinakan. Ya, Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya, nah itu ada seorang sahabat mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma Rabbi la tukhzini yaumal qiyamah. Ya Allah, Rabbku, jangan engkau hinakan aku nanti pada hari apa? Kiamat. Ya, oleh karena itu hadirin sekalian, ikuti petunjuk Nabi. Ya, petunjuk apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk rahmat Allah. Ya, mengutus kepada kita seorang nabi yang mulia, nabi yang baik perhatian sama umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita ikuti petunjuknya. Kemudian Fir'aun bala tentaranya menyusul Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel pengikut Nabi Musa, tapi kemudian ditenggelamkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Ya, waktu itu Bani Israel sudah mulai ketakutan. Ya, sudah mulai ketakutan, ya Musa, gimana ini? Ya, mereka di belakang kita, inna lamutrakun. Ya, kita akan disusul oleh Firaun. Ya, dimutilasi kita sama Firaun. Kalau ketangkep habis lah. Ya, seperti itu. Maka Nabi Musa dengan tawakalnya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinannya, dia mengatakan qala kalla. Ya, sekali-kali tidak akan tersusul kita ini. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Ya, sungguhnya Tuhanku menyertaiku dan dia akan berikan petunjuk kepadaku. Ini ma'iyah khassa. Ya, ma'iyah kebersamaan Allah secara khusus bagi wali-walinya, bagi orang yang beriman, bagi kekasihnya. Hadirin sekalian. Ya, di sini ma'iyah di sini bukan berarti Allah itu bersama kita. Ya, banyak di kalangan sufi ma'iyah kebersamaan Allah dengan makhluknya itu maksudnya Allah hadir di samping kita, Allah hadir di hati kita. Seperti itu keliru. Ya, tidak perlu bagi Allah SWT. Zat Allah tinggi, dia itu di atas arsy sana. Yang dimaksud bersama kita pertolongannya. Ya, nasruhu, apalagi wa rahmatuhu wa sam'uhu wa basaruhu. Ya, penglihatannya, pengawasannya itu yang bersama kita, bukan bersama kita zatnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya, dia itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Ya, dipahami orang-orang itu Allah bersama kita. Ya, sehingga Allah itu di mana-mana seperti itu. Ini perkataan yang salah. Wa huwa ma'akum atau wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Rahmatnya, ilmunya, ya, pendengarannya, pertolongannya begitu cepat. Ya, tidak harus kemudian Allah zatnya bersama kita. Hadirin sekalian. Ya, misalnya begini, kita di pantai, ya, di pantai Kenjeran, waktu bulan purnama, kita mengatakan sama sahabat, ya ikhwan, lihat bulan ini bersama kita, selalu bersama kita, dimanapun kita berjalan, dia bersama kita. Apa itu artinya bersama apanya? Bersama cahayanya bersama kita. Bukan bulan gede itu di belakang kita, samping kita, bukan. Sama saja, itu bahasa saja, hadirin sekalian. Ya, hadzal qamar daiman ma'ana aina ma kunna. Ya, ini bulan ini selalu bersama kita dimanapun kita berada. Maksudnya bulan itu turun begitu? Lah, ya, bersama cahayanya, hadirin sekalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya, Allah hanya mengatakan fa'auhayna ila Musa dalam surah yang lain, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal hajar. Kami wahyukan kepada Musa agar pukullah dengan tongkatmu ya Musa, ya, laut itu. Ya, apa yang terjadi? Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Dikatakan di sini oleh Allah SWT, ketika itu langsung terbelah
lautan itu, hadirin, dan tiap-tiap belahannya laksana gunung yang sangat besar. Ya, gunung yang sangat besar. Tentunya ini anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Laut yang membentang di hadapan mata mereka hanya dengan sekali pukulan tongkat biasa, ya, langsung membentuk 12 jalur, bukan satu jalur, 12 jalur. Karena Bani Israel itu berapa nasabnya? 12 anaknya Yakub 12, dan mereka saling fanatik gitu. Ya, dari 12 itu satu sama lain saling fanatik, hadirin sekalian. Di sini menunjukkan dibolehkan seorang untuk mempertahankan nasabnya, bangga dengan nasabnya, asal tidak membabi buta, terlalu fanatik berlebihan sampai salah pun dibela, itu yang tidak boleh. Nabi SAW ketika perang pun diberikan masing-masing ketua suku bendera, dan ada masalah. Ya, ini suku ini, dan Arab terkenal dengan banyak suku-suku. Di Indonesia pun banyak suku-suku. Ada suku Jawa, ada suku Sumatera, ada suku Batak, ada suku macam-macam, ada lagi pecahan-pecahan banyak. Itu hal yang wajar dalam Islam. Ya, bahkan Nabi mengatakan Alimu auladakum ansabakum. Ajari anakmu nasabmu supaya tahu. Ya kan, nasab di Arab itu minimal untuk warga asing harus menyantumkan 4 kakek, 4 bapak, ya, minimal itu, hadirin sekalian. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai 12 suku Bani Israel ini, sampai jalan pun ada 12. Bayangkan, laut jadi 12, ya. 12 jalan, hadirin sekalian, sesuai dengan 12 suku besar dari Bani Israel. Ya, begitu juga Nabi Musa ketika memukulkan batu itu muncrat 12 mata air, sampai airnya itu masing-masing supaya nggak ribut, ya, seperti itu. Ini anugerah dari Allah kepada Bani Israel, tolong langsung, dan mereka melihat mukjizat demi mukjizat yang seharusnya menambah iman. Cuma nanti sayang Bani Israel menyimpang. Baru saja diselamatkan, mereka melihat mukjizat bagaimana laut terbelah seperti itu menjadi 12 jalan, mereka syirik lagi, ya kan? Ya, makanya kalau katanya siapa ketua Ansar ketika mau diajak Nabi untuk perang. Soalnya Nabi itu waktu perang Badar untuk mengajak orang Ansar itu malu. Ya, kenapa? Karena musuhnya ini dari Mekah. Nabi pertama hanya ingin mengajak orang-orang Mekah saja yang hijrah. Karena orang Ansar, orang Madinah sudah banyak membantu. Paham ya? Di sini ya. Nabi mau mengajak mereka itu malu, cuma Nabi butuh dukungan juga. Jadi yang diajak musyawarah itu orang muhajirin saja. Langsung tersinggung orang Ansar. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengajak musyawarah kami? Bukankah kami sudah beriman, sudah masuk Islam, percaya sama kamu, membaiat kamu ya Rasulullah? Kenapa? Suruh kami ya Rasulullah, jangan khawatir. Engkau suruh kami kemanapun kita ikut kamu. Mau ngarungi lautan kita ikut. Ya, mau ke Irak, ke Sona, ikut ya Rasulullah. Kenapa tidak engkau ikutkan kami dalam musyawarah ini, dalam perang ini? Ya, ikutkan, kita ini bukan seperti pengikutnya Nabi Musa kan. Ya, yang ketika disuruh perang oleh Allah, ya, Bani Israil mengatakan apa? Ya Musa, kamu aja yang perang sama Tuhanmu berdua. Kita nggak biasa perang, kita dua-dua aja di sini. Kita nggak biasa berperang di Mesir, kita ini diperbudak. Engkau suruh perang kita? Padahal di antara mereka meyakinkan, kalian masuk saja, masuk pintu gerbang Palestina, udah dimenangkan sama Allah. Masuk saja. Lah, itu mereka orang besar-besar, orang kuat-kuat, Kan'anin, orang Arab. Kita tidak mampu mengalahkan mereka. Masuk saja, kalian menang, selesai sudah. Ya, katanya gitu. Tapi mereka karena apa? Licik. Sampai mengatakan dengan perkataan yang tidak etis, ya.
Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu, kalian berdua aja yang apa? Yang perang. Kita duduk aja di sini. Allah ya, kita nggak punya pengalaman. Kalau kita nggak punya pengalaman, kita ini perang, pegang senjata aja nggak pernah kan gitu. Kita di Mesir diperbudak sama Firaun, engkau suruh kita perang? La. Nah itu katanya siapa? Miqdad bin Aswad dan tokoh Ansar. Kita bukan seperti pengikutnya Nabi Musa, ya Rasulullah. Ikutkan kita perang, kita akan perang. Ya, kemanapun kau ikut, kita akan siap di belakangmu. Nabi tersenyum luar biasa orang Ansar. Allahumma arham Ansar wa ibnu Ansar wa ibnu Ansar. Doa Nabi. Ya Allah rahmati orang Ansar. Cucunya. Ya, orang Ansar ini orang Yaman. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Karena doanya Nabi. Ya kan? Hadirin sekalian. Nah itu yang terjadi luar biasa, hadirin sekalian. Akhirnya betul-betul janji Allah benar, mereka nggak takut sama sekali. Kemudian ayat berikutnya yang ke-78 tadi 77 ya, 78. Fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung oleh ombak laut yang menenggelamkan mereka. Wa ghashiyahum minal yam. Yam itu apa yam? Al-ma. Nama lainnya apa? Yam. Ya, fil yam yani fil ma, dalam air atau lautan, hadirin sekalian. Jadi Fir'aun dan pasukannya tercengang ya melihat kejadian luar biasa itu, tapi tetap saja pengen ngejar ya. Begitulah, memang ada orang-orang yang hatinya nggak berhak mendapatkan hidayah, itu ada ya, nggak berhak mendapatkan hidayah, hadirin. Karena hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu, dendam, kebencian ya. Orang seperti ini bahaya, nggak berhak mendapatkan hidayah ya. Laisa salih lihusul ala hidayah, tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Ini termasuk sebab-sebab orang itu tidak mendapatkan hidayah karena hatinya busuk memang. Ya, hatinya itu nggak bagus seperti Fir'aun, hadirin sekalian. Alih-alih bertaubat, bahkan mengejar, pokoknya harus habis ini Bani Israel ini. Ya, seperti itulah akhirnya mereka nekat memasuki jalur-jalur tersebut untuk bisa mengejar Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya dari Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha, dan mereka itu mengingkarinya. Kufur syuhud, ya, kufur ingkar. Bukan berarti Fir'aun itu nggak tahu tentang kebenaran, tapi karena ingkar wa syuhud, ini satu bentuk kekufuran, hadirin sekalian. Orang-orang yang akan berhak dihinakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Wajahadu biha wastayqanatha, ya, betul-betul dia sombong, ya, anfusuhum tulman wa uluwa, mengingkarinya karena kezalimannya, ya, karena kezalimannya. Jadi kufur syuhud, kufur istikbar, ini bahaya sekali. Bukan berarti nggak tahu seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab, bukan berarti nggak tahu tentang Nabi, ada mukjizat, Al-Quran tahu. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Fir'aun, maksudnya Fir'aun. Makanya Nabi Musa alaihissalam diabadikan di sini oleh Allah ketika menemui Fir'aun terakhir kali, mengatakan qala qad alimta ya Fir'aun, kamu sudah tahu. Ya, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Tidaklah menurunkan ini mukjizat demi mukjizat kecuali Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang memiliki langit-langit dan bumi, yaitu Allah. Kamu tahu itu. Bukan mukjizat dari Allah yang membelah lautan ini, dari Allah, kamu tahu itu. Tapi karena mengingkari, juhud, kufur kufur juhud, hadirin sekalian. Wa inni la'azunnuka ya Fir'aunu masbura, sampai akhirnya
Musa mengatakan, aku yakin kamu ini akan binasa ya Fir'aun. Kamu sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Hadirin sekalian, nah ini pentingnya kita ini bersyukur dengan hidayah, ya, dan pentingnya hidayah itu. Pentingnya apa? Hidayah, dan harus ada ilmu. Jangan hanya hijrah saja, pakaiannya aja ya Islami, bahkan jenggot, tapi nggak ada ilmu ya percuma. Berapa banyak orang yang berjenggot nggak ngerti bahasa Arab, ya kan gitu. Ya, atau apa namanya, nggak paham. Bukan masalah itu, hijrah itu ya hatinya itu. Kalau hatinya hijrah, insya Allah semuanya bisa hijrah. Yang penting hatinya ini dimulai dari apa? Hati. Hadirin sekalian, ada orang masya Allah kelihatannya bajunya Islami, tapi bakhilnya minta ampun, tapi jahat, ya, hasud. Bahasa ampelnya apa? Hasud, dengki, ya, dengki, ya, benci sama orang. Percuma, hadirin sekalian. Ya, ini bahaya sekali. Ini kisah Fir'aun yang terus dibaca berabad-abad oleh umat manusia agar bisa dijadikan sebagai apa? Pelajaran. Ya. Karena memang sudah terlalu banyak kezaliman yang dilakukan oleh apa? Fir'aun. Wa adalla Fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ya, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Nah, jadi sekalian. Jadi maksudnya di sini adalah Fir'aun tidaklah memberikan petunjuk kepada kaumnya, walaupun ia mengklaim bahwa dirinya hanyalah menginginkan hidayah untuk kaumnya, tapi semuanya dusta, tidak mengajak rakyatnya untuk beriman. Tentunya pemimpin akan mendapatkan apa? 2 kali lipat dosa. Dosa bagi dirinya dan dosa bagi apa? Rakyatnya. Sebelum Nabi pernah ngirim surat ke Raja Persia Romawi, ya, aslam taslam, masuk Islam, kamu akan selamat, wahai penguasa Romawi. Kalau kamu masuk Islam, Allah akan berikan kamu 2 pahala. Pahala untuk kamu dan pahala rakyatmu yang beriman, kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu tidak mengikuti petunjuk, kamu dapat 2 siksa, 2 dosa. Dosa dirimu dan dosa apa? Rakyatmu. Menanggung dosa rakyatmu. Bahaya pemimpin. Hadirin sekalian. Nah, itulah kisah yang luar biasa. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana kisah baru lagi disebutkan oleh Allah, Nabi Musa bersama kaumnya Bani apa? Israel. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau di Israel ini ada nggak orang Yahudi? Kalau agama ya, mereka masuk agama apa? Yahudi. Tapi apakah dari sisi nasab mereka Bani Israel, nah itu ada yang apa? Mengatakan mungkin beberapa orang saja. Karena yang asli Yahudi itu betul-betul nasab Bani Israel itu mereka tersebar di negeri-negeri Eropa. Ya, jadi orang-orang kaya, bos-bos begitu yang aslinya. Sedangkan yang ditaruh di Israel ini, di Palestina ini, orang-orang Rusia kebanyakan. Hatta Netanyahu apa itu keturunan apa? Rusia yang dulunya paganisme, ateisme, kemudian masuk agama apa? Yahudi. Allahu a'lam, itu sejarah saja. Tapi mereka yang masuk agama ini masuk Yahudi mereka. Karena masuk agama Yahudi. Ada juga beberapa orang Afrika didatangkan ke Israel. Kemudian mereka masuk agama Yahudi sehingga menjadi penolong Israel. Wallahu a'lam. Umat Islam kalau bisa melawan Yahudi harus kembali kepada agama. Ya, mentauhidkan apa? Allah. Ya, nggak mungkin bisa mengalahkan musuh. Ya, kalau mereka mengucapkan ya Husain, ya Zainab,
Ya kan gitu. Mereka mengucapkan apa? Ya Husain, ya Zainab. Berbuat syirik. Bagaimana bisa menang? Hadirin, lawan apa? Musuh, lawan Amerika, Israel. Tapi slogannya mereka, ya Zainab, ya Husain, ya Ali. Seperti itu. Kemudian kemudian mereka baiat sama Husain. Ya, kalimat-kalimat yang penuh dengan apa? Kesyirikan. Bahkan tokohnya mereka mengatakan seandainya tidak ada Husain, tidak ada Muhammad Rasulullah. Yani ghulu, terlalu berlebihan. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa nih?